Selamat datang di channel YouTube Kak Tikno. Sebelum menyaksikan video dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Semoga video dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, berikut ini saya ingin menyampaikan fitur kurikulum Kemdikbud.go.id kurikulum merdeka. Jadi fitur ini dibuat oleh kementerian kaitannya untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, tentunya di tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu, di fitur ini alamatnya ini kurikulum.kemdikbud.go.id kurikulum/merdeka. Jadi diawali dengan tampilan seperti ini. Bapak Ibu dihadapkan pada fitur-fitur seperti ini tentang kurikulum merdeka. Kemudian ada CP, capaian pembelajaran. Kemudian ada rujukan. Kemudian ada dukungan. Ada info terkini dan yang sering ditanyakan. Kita awali dari tentang. Nah, ini berandanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu ingin mendaftar atau ubah pilihan, daftar itu berarti untuk Bapak Ibu yang saat ini belum mendaftar. Kalau ubah pilihan berarti Bapak Ibu yang sekolahnya tahun kemarin sudah melaksanakan IKM, tetapi mau diganti pilihannya. Kalau yang kemarin mandiri belajar akan dirubah ke mandiri berubah, atau yang mandiri berubah akan dirubah menjadi mandiri berbagi, atau sebaliknya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik yang ini, daftar atau ubah pilihan. Lalu kita coba klik pelajari lebih lanjut. Nah, di sini kita diarahkan untuk memahami kurikulum merdeka terlebih dahulu. Terkadang banyak rekan-rekan guru atau bahkan orang tua atau masyarakat yang salah persepsi dengan kurikulum merdeka. Makanya sebaiknya agar kita semakin paham dengan apa itu kurikulum merdeka, maka kita harus membaca alur kurikulum merdeka tersebut yang telah disediakan oleh fitur ini. Yang pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka. Jadi di sini ada regulasi mengenai kurikulum merdeka yang berlaku, tinggal diklik aja. Nah, ini semuanya ada regulasinya. Tinggal diunduh atau mungkin mau dilihat silakan dibaca. Hanya membaca tanpa mengunduh boleh. Inilah dasar hukum pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka. Kita kembali. Nah, setelah regulasi kemudian ada kajian akademik. Boleh juga dibuka. Silakan kajian akademiknya. Ini ada macam-macam kajian akademik. Termasuk yang kaitannya dengan kurikulum merdeka adalah kajian pengembangan profil pelajar Pancasila. Ini boleh silakan dibuka. Kita kembali lagi dulu. Setelah memahami garis besar kurikulum regulasi dan kajian akademiknya, baru selanjutnya adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Ini semua ada, silakan dibuka di sini. Nah, kalau yang tinggal dipilih aja, ada SMA, MA, kemudian ada PAUD, inklusi, individual. Nah, ini ada implementasi kurikulum merdeka, ada panduan pembelajaran asesmen, ada panduan pengembangan P5, kemudian ada panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, terus implementasi bimbingan konseling. Semuanya sudah ada di sini. Silakan. Biasanya kalau kita yang diperlukan itu adalah ini, panduan pembelajaran dan asesmen. Kita buka. Ini yang utama. Kalau guru biasanya yang diperlukan itu ini, pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum merdeka. Silakan bisa diunduh atau mau dibaca silakan tinggal dibaca. Kemudian yang kedua, nah
sebenarnya yang pertama ini ya, panduan pengembangan KOSP. Ini juga silakan diunduh saja. Setelah KOSP baru ke panduan pembelajaran dan asesmen. Bagaimana KOSP disusun? Seperti apa tahapannya? Nah, silakan diunduh saja. KOSP itu dulu waktu kurikulum yang 2013 sering kita sebut dengan istilah KTSP. Itu kita kembali lagi. Tadi di sini ya, pembelajaran asesmen, prinsip-prinsipnya semuanya ada di sini, silakan. Kemudian kalau ada juga tentang merencanakan pembelajaran, semuanya ada di panduan ini tadi, tinggal diklik aja. Terus memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tadi ada ya panduannya tentang KOSP. Nah, kita klik saja. Yang ini, yang bawah tadi, ya. Nah, yang ini nih, silakan aja diklik. Kita kembali lagi dulu. Setelah paham tentang KOSP, mohon maaf. Nah, setelah memahami KOSP, berikutnya memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu tinggal diklik, nanti kita diarahkan. Nah, ini ada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Tinggal dilihat, nanti diunduh. Silakan dipelajari, dibaca, biar tahu apa itu profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi biar paham ketika melaksanakan kurikulum Merdeka. Kita kembali lagi ke sini dulu. Nah, jadi udah semua. Bapak Ibu sudah unduh, sudah baca. Berikutnya, setelah kita melalui ini, yang harus dipelajari sebelum. Jadi kalau menurut saya sebaiknya sebelum mendaftar Bapak Ibu baca dulu. Baca dulu sebelum mendaftar, silakan. Jadi pahami dulu. Karakteristik kurikulum Merdeka itu ada 3. Ada pengembangan soft skills dan karakter. Ini yang terdapat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus pada materi esensial. Jadi materi yang terdapat pada kurikulum Merdeka itu lebih esensial, relevan, dan mendalam. Sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Pembelajaran yang fleksibel, keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi 3 prinsipnya ini, soft skill, materi lebih esensial, dan pembelajarannya bersifat fleksibel. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sama kayak tadi ya panduannya. Silakan saja untuk P5-nya. Kemudian ini tadi kita sampai sini ya. Untuk P5 ini tadi sudah kita bahas. Nah, ada 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Yang pertama mandiri belajar. Mandiri belajar itu menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya, tetapi menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi pembelajarannya sudah dimasukin mungkin pembelajaran diferensiasi, kemudian asesmennya mungkin ada tes formatif juga dimasukkan, ada tes diagnostik, itu bisa dilakukan di mandiri belajar. Kemudian pilihan yang kedua mandiri berubah. Mandiri berubah itu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya
dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi Mandiri Berubah ini udah pure menggunakan kurikulum merdeka. Tetapi untuk tahun pertama yang melaksanakan kurikulum merdeka itu adalah kelas 1 dan kelas 4 terlebih dahulu. Semuanya full, struktur pembelajarannya menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian asesmennya juga sama dengan prinsip kurikulum merdeka. Yang ketiga, pilihan ketiga adalah Mandiri Berbagi. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Jadi secara prinsip sama dengan Mandiri Berubah, tetapi di Mandiri Berbagi ini pendidiknya membagikan praktek baik pembelajarannya kepada sekolah-sekolah yang lain. Makanya disebut Mandiri Berbagi. Ini 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Bapak Ibu, selain belajar dari website ini, kita juga disarankan untuk mempelajari kurikulum merdeka dari platform Merdeka Mengajar, yang tentunya Bapak Ibu sudah pasang di gadget Bapak Ibu semua. Di situ ada pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka dan berbagai praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh guru di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu silakan digunakan aplikasi Merdeka Mengajarnya untuk menambah pengetahuan kaitannya dengan aplikasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di website ini juga ada ditampilkan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia dari CIB ya. Itu buku bacaan atau buku sumber atau buku teks kurikulum merdeka. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini maka akan langsung terkoneksi dengan CIB, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Tinggal dicek di sini kurikulum merdeka, kemudian kalau jenjang SD tinggal di klik SD, kelas berapa, kelas 1 tinggal diklik, mata pelajaran apa, umpamanya bahasa Indonesia tinggal diklik, maka akan muncul buku bahasa Indonesia untuk sekolah dasar kelas 1. Ada buku guru, ada buku siswa. Coba kita klik buku siswanya. Nah, ini bukunya. Nah, tinggal dibaca online atau unduh bisa. Nah, silakan ini baca online. Oke, ini buku bahasa Indonesia SD kelas 1. Seperti ini bukunya, ini buku siswa. Silakan. Mau dicetak juga boleh, silakan. Atau ini kalau mau nyetak berarti diunduh PDF-nya. Tapi kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Nama siapa, email, nomor handphone, dan lain sebagainya baru bisa mengunduh. Ini buku sumber atau buku teks dalam kurikulum merdeka. Nah, di sini ada fitur yang sering ditanyakan. Ya, silakan diklik saja apa tentang kurikulum merdeka. Kemudian cara mendaftar, ini banyak yang bertanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan CP. Nah, kaitannya dengan CP ini memang menjadi hal yang luar biasa yang harus benar-benar dipahami oleh guru. Itu di bawah ada fitur tentang CP. Jadi kalau ingin mempelajari lebih lanjut ada di sini. Ada tentang kurikulum merdeka, ada struktur kurikulum, ada CP, ada penyusunan, ada perencanaan. Nah, seperti ini. Coba kita klik. Kalau tentang kurikulum merdeka berarti kembali ke atas, ke awal. Tentang struktur kurikulum. Nah, di sini ada struktur kurikulumnya. Ini PAUD. Kemudian SD tinggal diklik. Semua ada di sini. Kemudian SD, LB, SMK, paket A, dan lain sebagainya.
Berikutnya CP. Nah, CP. Nah, semua ada di sini CP-nya. Contoh, CPSD, tinggal diklik di sini. Umpamanya kelas 1 berarti fase A, bahasa Indonesia umpamanya ya. Ini diklik fase A. Nah, fase A semua muncul. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPAS, kemudian matematika, informatika, pendidikan agama, ada di sini. Pancasila dan seni budaya. Coba kita klik satu ya, bahasa Indonesia. Kita klik unduh. Nah, ini CP-nya. Ini udah lengkap banget ya. CP bahasa Indonesia. Apa itu CP? Nanti Bapak Ibu silakan dibaca buku panduan kurikulum merdeka. Apa itu yang dimaksud CP? Seperti itu. Silakan dibaca saja ya. Oke. Nah, itu tadi tentang CP. Kemudian ini penyusunan kurikulum, panduan pengembangan penyusunan kurikulum, nanti bisa dilihat, bisa diunduh juga. Yang tadi ya. Oke, kita back. Nah, berikutnya perencanaan pembelajaran juga tadi sudah saya sampaikan di atas. Silakan diunduh bisa. Nah, ini di sini Bapak Ibu akan belajar CP, TP, ATP dan lain sebagainya, termasuk asesmen, termasuk rapot. Ada di sini semua. Bagaimana menyusun rapot di sini ada semua. Baik, Bapak Ibu, itu penjelasan dari kami tentang fitur kurikulum merdeka. Jadi silakan Bapak Ibu pelajari tentang kurikulum merdekanya. Sebentar, biasanya dia ada video di awal. Nah, coba saya cek dulu. Nah, Bapak Ibu, biasanya di awal kalau Bapak Ibu mengetik kurikulum.kemdikbud.go.id itu akan muncul seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya. Kemudian ini beranda ada esainya tentang kurikulum merdeka tahun ajaran 2023-2024. Lalu ini kurikulum yang arsip kurikulum. Ada merdeka 2013 darurat dan ada perbandingan kurikulum. Silakan Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ini perbandingan kurikulum bisa. Umpamanya mana yang mau dibandingkan. Kita klik SD dulu. Kurikulumnya mana? 2013 dengan kurikulum merdeka. Tinggal diklik aja perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Silakan. Ada SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini fitur-fiturnya. Kita kembali ke beranda. Ya, ini ada video penjelasan tentang kurikulum merdeka. Nah, ini silakan diklik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu guru, para kepala sekolah. Bapak Ibu. Sebelum mendaftar biasanya kita suruh menonton ini dulu. Oke. Nah, coba kita klik daftar. Nah, ini ada seperti ini, tinggal diklik. Nah, kebetulan saya sudah mendaftar, jadi Bapak Ibu tinggal ikutin saja mendaftarnya menggunakan fitur menggunakan akun belajar.id. Oke, Bapak Ibu, itu saja
Ya, ini tampilannya seperti ini. Kalau yang kita masuk awal itu seperti sama sebenarnya, pelajari lebih lanjut. Kemudian lihat CP buku teks ada di sini tentang tentang karakter P5 fleksibel ya. Tadi saya udah sampaikan. Bapak Ibu, itu saja mengenai penjelasan saya tentang kurikulum merdeka atau pendaftaran implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Semuanya ada di ini website kurikulum.kemdikbud.go.id. Selamat mencoba. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.